Halo guys, hari ini gua sama mama gua mau ke Museum Kota Tua. Sampai jumpa di stasiun. Kita udah sampai di stasiun Bekasi Timur. Rumah-rumah megah di Batavia. Pada abad ke-18, Batavia adalah kota terkaya di Asia, mendapatkan julusan Ratu dari Timur. Para pedagang dan pejabat VOC membangun rumah-rumah megah dan perkebunan, nasinya dengan furnitur mewah. Saat Batavia berkembang, perkebunan dengan taman yang subur dan ladang dibangun di luar tembok kota. Perkebunan ini Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus, bagaimana ya? Apa ya? Ketemu teman lagi guys ya, ini bernama Dias yang dulunya 8J. Wah, ada timbangan beras.
Koin-koin yang pemerintah Belanda di Indonesia yang dikenal dengan istilah duit berangkat dalam tahun 1816 yang dihiasi dengan simbol Belanda dan tulisan India Batav. Koin kerajaan Belanda yang juga dikenal dengan istilah dukat dukaton yang dikeluarkan tahun 1790 dengan hiasan kesatria memegang pedang pada satu sisi dan lambang kerajaan Belanda di sisi lainnya. Koin 50 sen di tahun 1961 pengumpulannya dihiasi lambang desa dalam aksara akrab koin ini. Uang kertas setelah merdeka. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk membangun negara. Salah satunya membuat mata uang sendiri. Mata uang pertama pemerintah Indonesia dikeluarkan pada tahun 1945 dengan nama Wayang Republik Indonesia Ori merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kedaulatan negara dan membuat mata uang asing yang berada di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. Ori sendiri dicetak di Yogyakarta dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana. Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Tugas mencetak uang kertas kemudian diberikan kepada Bank Indonesia, sedangkan uang koin masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Orang Betawi, orang Jakarta. Alat cetak kue satu. Kue satu merupakan kue khas masyarakat Betawi yang menjadi hidangan wajib di setiap perayaan hari-hari besar. Rasanya yang manis dan teksturnya yang gurih membuat kue ini cukup populer di berbagai daerah di Jawa Tengah. Hidangan ini dikenal dengan nama kue koya, sedangkan di Kalimantan disebut dengan kue putu kacang. Konon namanya yang unik ini diperoleh dari proses pembuatannya yang harus sangat telaten dan dibuat satu persatu. Ada pula yang mengatakan bahwa nama kue ini berasal dari perbandingan kacang hijau dan gulanya yang harus 1:1. Cetakan kue ini tersendiri dari banyak bentuk, mulai dari bentuk ikan, daun, hingga bentuk bunga. Uniknya, untuk mendapatkan tekstur gurih yang lezat, masyarakat Betawi asli hanya perlu menjemur kue ini di bawah sinar matahari selama 1 hari saja, mengingat seluruh bahan-bahannya telah dimasukkan terlebih dahulu. Oke, perhiasan pengantin Betawi. Pakaian pernikahan Betawi dikenal dengan nama dandanen kare non pengantin chain. Dari namanya sendiri terlihat bahwa pakaian tradisional ini sangat kental dipengaruhi oleh budaya Cina. Tidak hanya itu, perhiasan yang dikenakan pun juga erat dipengaruhi oleh budaya Arab yang meliputi tusuk kembang rumput, tusuk kembang kelapeh, kembang goyang, tusuk burung, cadar perhiasan yang menutupi wajah, kerabu, anting-anting, dan lain sebagainya. Oke, kita akan menuju ruang bawah tanah sejarah di Jakarta. Kita akan menuju ruang bawah tanah. Dari kanan, penjara bawah tanah. Bawah tanah di Museum Jakarta terdiri dari masing-masing 5 penjara laki-laki dan 1 penjara perempuan. Tanpa ada tempat untuk buang air besar, penjara ini pernah diisi puluhan hingga ratusan orang tahanan lainnya, hingga melebihi kapasitas ruangan.
ada Bayu.